Hai, Shalom rekan-rekan seiman yang dikasihi Tuhan. Bersyukur saudara masih boleh tetap setia bersama kami merenungkan firman Tuhan. Nah, saudara, bacaan firman Tuhan kita hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 30. Saudara boleh membaca keseluruhan bagian firman Tuhan ini di tempat masing-masing. Dan sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau masih berikan kami kesempatan untuk boleh datang, karena kami rindu untuk kembali membaca dan mendengar suara-Mu lewat firman Tuhan. Tuhan, siapkanlah hati kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja, agar kami boleh sungguh mengerti, memahami, mengingat firman-Mu dengan baik, agar ketika kami melakukan aktivitas kami boleh melakukannya seturut yang Engkau kehendaki. Berbicaralah karena kami siap untuk mendengar. Amin. Saudara, saya akan membacakan kitab Amsal 30 ayatnya yang ke-24 sampai ke-28. Demikian firman Tuhan. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, ada 4 binatang yang dikisahkan dalam ayat yang tadi kita baca. Ada semut, pelanduk, belalang, dan juga cicak. Tapi star of the day kita hari ini adalah binatang yang namanya pelanduk. Binatang ini, saudara, mungkin kita sendiri asing ya. Saya bahkan tidak pernah tahu pelanduk itu bentuknya seperti apa. Sampai ketika saya menyiapkan bahan refleksi Gema hari ini. Nah, buat Bapak Ibu Saudara yang hanya mendengarkan rekaman suara, mungkin bisa membayangkan seperti seekor tikus dengan ukuran yang agak besar, 4-5 kilo. Mereka berasal dari Afrika, Timur Tengah, dan hidupnya bisa mencapai 8,5-12 tahun, saudara. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan fokus belajar dari si pelanduk ini. Kenapa sih Alkitab katakan pelanduk itu hewan yang berhikmat atau bijaksana? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, pelanduk membuat rumah di atas bukit atau gunung batu. Bapak Ibu Saudara, pelanduk ini sadar akan bahaya. Mereka aware akan bahaya, mereka aware akan pemangsa. Sehingga di atas gunung batu mereka bisa memantau keadaan sekitar. Pelajaran pertama untuk kita, apakah kita sadar akan adanya musuh kita, yaitu si iblis? Apakah kita sadar bahwa iblis itu ada dan nyata? Bapak Ibu Saudara, Efesus 6 ayat 12 berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah atau daging, tetapi perjuangan kita melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh di udara. Apakah kita sadar akan lawan kita, si iblis ini, saudara? Dan apakah kita berusaha untuk mencari tempat perlindungan yang tepat, yaitu Allah, sang gunung batu kita? Atau kita masa bodoh dan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri? Yang kedua, saudara, pelanduk sadar akan bahaya, tapi mereka tidak hidup dalam ketakutan. Mereka senang bermain, mereka senang berjemur, mereka menikmati dan menyukai tempat kediaman mereka. Satu hal juga kenapa mereka dikatakan hewan yang bijaksana, karena mereka menganggap hidupnya terhubung dengan tempat kediamannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam Mazmur 62 ayat 6-7 dikatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Bapak Ibu Saudara, ketika kita bersandar pada Allah, sang gunung batu dan tempat perlindungan kita, maka kita tidak perlu hidup dalam ketakutan. Walaupun kita tahu ada iblis yang siap menjatuhkan kita. Yang ketiga, saudara, pelanduk dapat berkamuflase dengan baik. Kalau kita lihat gambar ini, saudara, pelanduk ini blend in. Warna mereka yang merah
coklat kemerahan, mirip dengan warna gunung batu tempat kediaman mereka. Nah, pelajaran ketiga untuk kita juga harus bisa blend in, saudara. Dengan apa? Dengan tempat perlindungan kita, yaitu Kristus. Saudara, kita harus blend in dengan tempat perlindungan kita, bukan sebaliknya. Kita harus semakin serupa dengan Kristus. Maka ketika kita dikatakan kita orang Kristen, maka kita harus hidup, berlaku sebagaimana orang Kristen. Yang terakhir, saudara, pelanduk selalu memulai hari mereka dengan rutinitas yang sama, yaitu berjemur. Mereka seperti recharge baterai sebelum memulai aktivitas mereka, saudara. Hal ini juga perlu kita lakukan. Kita perlu recharge setiap hari. Kita perlu mengambil waktu untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Kita perlu waktu untuk sharing plan kita, rencana kita. Kita perlu sharing perasaan kita, kekhawatiran kita, bahkan masa-masa kita bahagia kepada Tuhan. Saudara, semakin dekat dan semakin sering kita berelasi dengan Tuhan, maka ketika kita menghadapi tantangan dan masalah hidup, nomor satu yang kita cari adalah hikmat dari Tuhan. Nah, luar biasa bukan, saudara? Begitu banyak hal yang dapat kita pelajari dari hewan yang dikatakan lemah ini, saudara. Karena itu, saudara sekalian, walaupun kita adalah manusia yang lemah, kita perlu sadar bahwa ada bahaya, tetapi kita perlu berpegang pada tempat perlindungan yang tepat, gunung batu kita, yaitu Allah, saudara. Dan ketika kita punya gunung batu yang adalah Allah sendiri, kita tak perlu takut menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan kita. Dan dengan berelasi, dengan terus belajar firman Tuhan, mempunyai relasi yang dekat dengan Tuhan, maka kita akan siap menjadi orang-orang yang tak takut menghadapi tantangan dan masalah dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, karena hari ini kami belajar dari hewan yang katanya lemah, tapi begitu banyak hal yang bisa kami pelajari Tuhan. Kami mau jadi orang-orang yang sadar akan bahaya, tapi kami juga mau punya tempat perlindungan yang benar, yaitu Kristus. Sehingga kami kuat, kami mampu menghadapi setiap tantangan dan masalah dalam hidup kami. Karena kami punya Tuhan yang backup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mau berkati firman-Mu hari ini. Biarlah kami boleh melangkah ke dalam aktivitas kami dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.